Dongeng bawang merah dan bawang putih. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Bawang Putih. Dalam senja kesedihan, ketika ibu Bawang Putih menyerahkan nafas terakhirnya, lembaran hidup berubah. Bawang Putih dengan hati yang sepi berbagi detik-detiknya dengan ayah yang sering menjelajah dunia dalam dagangannya. Maka, seiring kasih memandang, sang ayah memutuskan untuk membawa sinar baru ke dalam rumah mereka dengan menikahi seorang janda beranak, memberi Bawang Putih saudara tiri yang penuh kasih, Bawang Merah. Dari saat ini, kamu memiliki ibu dan kakak tiri, Bawang Merah. Ucap sang ayah mengubah luka menjadi peluang cinta dan kebahagiaan baru. Dalam cinta yang tumbuh bak bunga di musim semi, Bawang Putih menemukan kebahagiaan di keluarga barunya. Ibu tiri dan Bawang Merah dengan kasih sayang yang melimpah membentuk lukisan kehidupan yang penuh warna dan keceriaan untuknya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Akan tetapi ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah pun bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. "Sekarang semua pekerjaan rumah kamu kerjakan setiap hari," kata ibu tirinya setelah sang ayah dimakamkan. Meskipun waktu istirahat Bawang Putih semakin terbatas, dia dengan penuh kesabaran melayani kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya setiap hari. Pada suatu pagi, ketika Bawang Putih sedang mencuci di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Dengan hati yang tulus, Bawang Putih memberitahu Bawang Merah tentang kejadian itu, namun malah mendapat marah. Meski demikian, tanpa ragu Bawang Putih mencari selendang itu di sepanjang sungai. Dan ketika larut malam tiba, dia menemukan sebuah gubuk dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Setelah Bawang Putih meminta izin untuk menginap semalam, senyum hangat terukir di wajah baik nenek itu. Dengan ramah, nenek tersebut mempersilahkan Bawang Putih untuk bermalaman di gubuknya. Di malam yang tenang itu, nenek pun menanyakan kisah Bawang Putih dan ingin tahu bagaimana dia sampai ke tempat itu. Dengan tulus, Bawang Putih pun menceritakan nasibnya dan melalui ceritanya itu, neneknya yang mendengarkan tak dapat menahan rasa iba yang tumbuh di hatinya. Dengan gembira, si nenek akhirnya menemukan selendang yang dicari Bawang Putih. Namun, dia bersedia menyerahkannya hanya dengan syarat bahwa Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang Putih menerima tawaran tersebut dengan senang hati, dan dalam waktu seminggu itu, terbukti bahwa Bawang Putih adalah tamu yang rajin dan baik hati. Ketika tiba waktunya untuk pulang, nenek itu memberikan selendang yang pernah hilang dan melimpahkan hadiah sebagai ungkapan terima kasih atas kebaikan Bawang Putih selama tinggal bersamanya. Meski disuruh memilih di antara dua buah labu, awalnya Bawang Putih ingin menolak. Namun, karena menghargai pemberian, akhirnya dia memilih labu kecil dengan alasan takut tak mampu membawanya. Nenek hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah kembali pulang, Bawang Putih dengan penuh kesetiaan menyerahkan selendang itu pada Bawang Merah. Saat membuka labu dan memasaknya, dia kaget karena labu itu berisi emas permata yang melimpah. Namun, kejutan berubah menjadi kekecewaan saat ibu tirinya secara tak terduga merampas semua emas tersebut. Tidak hanya itu, ibu tiri yang serakah itu juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan asal-usul labu ajaib tersebut. Saat mendengar cerita Bawang Putih, niat jahat mulai menjalar di benak ibu tiri yang serakah itu. Esok paginya, ibu tiri itu menyuruh Bawang Merah untuk mengikuti jejak Bawang Putih, berharap dapat membawa pulang labu yang lebih besar. Bawang Merah yang malas pun tiba di gubuk nenek dan ia tinggal di sana selama seminggu. Sayangnya, sifat pemalasnya membuatnya hanya bermalas-malasan dan enggan membantu pekerjaan nenek. Saat waktunya pulang tiba,
bawang merah dipersilahkan memilih labu sebagai hadiah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil labu besar dan lari pulang tanpa ungkapan terima kasih. Saat tiba di rumah, ibunya sangat gembira melihat labu besar itu, berharap emas dalam jumlah besar ada di dalamnya. Tak ingin diketahui bawang putih dan khawatir minta bagiannya, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Setelah itu, mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat. Penuh antusias mereka membuka labu, namun sungguh di luar dugaan. Bukan emas yang ditemukan, melainkan labu yang dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan yang berbisa. Hewan-hewan tersebut dengan cepat melompat keluar dari labu, menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah. Akhirnya, tersadar akan kesalahan besar yang mereka lakukan, bawang merah dan ibu tirinya meratapi perbuatan mereka. Dengan penuh penyesalan, mereka memohon ampun kepada bawang putih, berharap dapat pengampunan atas kelalaian dan keserakahan mereka. Moral yang terkandung dalam cerita rakyat ini mengajarkan bahwa orang yang melakukan perbuatan jahat dan serakah pada akhirnya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sebaliknya, setiap kebaikan yang dilakukan akan membawa hasil yang baik. Dongeng ini juga memberikan pelajaran kepada anak-anak untuk tidak menjadi pemalas dan menghadapi segala situasi dengan sikap positif. Selain itu, mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh orang lain menjadi nilai penting yang disampaikan dalam cerita ini. Sampai di sini, kisah bawang merah dan bawang putih berakhir. Cerita yang memukau dan penuh makna, memberikan kita banyak pelajaran berharga tentang kebaikan, kesetiaan, dan akibat dari perbuatan kita. Semoga perjalanan emosional kedua saudara ini juga memberikan inspirasi dan refleksi positif bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sampai jumpa dan salam legenda.